Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Fitri Ramadhani dengan NIM 4252001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan syaraf tiruan. Apa itu JST? Jaringan syaraf tiruan merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan syaraf manusia. Algoritma ini memetakan data masukan pada layar masukan menuju target pada layar keluaran melalui neuron-neuron pada layar tersembunyi. Hubungan antara syaraf terjadi secara dinamis. Otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Contohnya itu mampu mengenali pola wajah, mengontrol organ tubuh. Neuron juga merupakan sistem yang fault tolerant, dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya itu seperti dapat mengenali orang yang belum pernah ditemui hanya dengan melihat dari foto. Kedua itu dapat mengenali orang yang berubah karena tua misalnya. Neuron juga tetap dapat bekerja walau beberapa neuronnya rusak. Neuron lain dapat tumbuh dan dilatih. Jaringan syaraf tiruan juga merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia. Baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh yang pertama itu pola antar neuron, arsitektur jaringan. Kedua itu metode untuk menentukan dan mengubah bobot yang disebut metode learning. Ketiga itu fungsi aktivasi. Selanjutnya itu JST dapat belajar dari pengalaman, biasanya berhubungan dengan angka numerik sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. JST juga mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Kelebihan JST itu mengakuisisi, kedua generalisasi dan ekstraksi, ketiga fault tolerance, keempat itu perhitungan paralel. JST juga mampu melakukan pertama itu klasifikasi, kedua asosiasi, ketiga self-organizing, keempat optimasi. Kelemahan JST yang pertama itu kurang mampu untuk melakukan operasi numerik yang dengan presisi tinggi. Kedua itu kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan simbolis. Ketiga itu lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Selanjutnya itu aplikasi JST. Yang pertama itu pengenalan pola atau pattern recognition, yang kedua signal processing, ketiga peramalan, empat autopilot dan simulasi, kelima kendali otomatis otomotif. Selanjutnya itu pengelompokan JST. Yang pertama itu JST feed forward, kedua JST feed backward atau recurrent. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi JST, yaitu klasifikasi bunga iris. Di sini sebelum membuat klasifikasi tersebut, pertama itu membuat library, itu dengan mengimpor Streamlit, image, import pandas, import datasheet. Kemudian kita memasukkan perintah yang terdapat nama gambar yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian menyimpannya dengan nama iris.jpg. Di sini juga kita memasukkan rentangan panjang sepal, lebar sepal, panjang petal dan lebar petal. Kemudian simpan kodingan tersebut dengan nama klasifikasi.py. Setelah berhasil memasukkan sintaks, kemudian jalankan perintah tersebut, kemudian membuka CMD, lalu menuliskan perintah Streamlit run klasifikasi.py. Setelah perintah Streamlit run dijalankan, maka akan langsung diarahkan ke browser dan akan muncul hasil dari kodingan tersebut.
maka akan tampil pengklasifikasian bunga iris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.